menanggapi tentang PP 38 dan PP 41. Jangan lupa bahwa kita mempunyai Permenkes 971 yang mengatur persyaratan-persyaratan dan kualifikasi kepala dinas kesehatan dan bawahannya, demikian juga direktur rumah sakit, dan itu tidak pernah dilaksanakan secara konsekuen. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah di Ponorogo, seorang kepala dinas kesehatan adalah dokter hewan, dan dalam waktu 2 minggu di demo kemudian turun. Kemudian di Jawa Tengah, dari 35 kota kabupaten, ada 2 kepala dinas kesehatan kabupaten kota yang dari puskesmas langsung menjadi kepala dinas kesehatan. Artinya kita bisa melihat kualitasnya. Bagaimanapun juga seorang kepala dinas kesehatan kabupaten itu persyaratannya sudah melalui eselon 3 kepala bidang 2 kali. Ini dimaksudkan untuk memperoleh pengalaman. Ada satu lagi yang dari bukan kepala puskesmas, tapi dokter fungsional puskesmas langsung menjadi kepala dinas kesehatan. Boleh-boleh saja ini disebut adalah promosi diagonal, tapi tidak lazim. Nah, Permenkes 971 ini yang perlu kita perbaiki dan kita tajamkan, mungkin akan menjadi daya pressure yang lebih kuat, ditingkatkan bukan Permenkes. Kemudian peran dinas kesehatan. Kemarin tanggal 21 Februari 2014, kami dinas kesehatan Klaten menghentikan operasional 2 rumah sakit di Klaten. Mungkin sekarang sudah masuk di surat kabar karena tidak memenuhi persyaratan, belum mempunyai izin operasional sementara. Kami tutup. SK kemarin sudah saya tanda tangani, langsung kita berikan pada, dan latar belakang rumah sakit itu adalah anggota dewan. Kita tidak peduli itu anggota dewan atau anggota malaikat, iblis dan sebagainya, yang tidak memenuhi syarat apa boleh buat. Karena peran dinas kesehatan adalah regulator, membuat regulasi yang didasarkan oleh pusat, provinsi, kemudian kita juga membuat regulasi lokal. Perizinan kami membuat, terutama mengeluarkan perizinan yang bersifat perorangan, sedangkan yang bersifat lembaga, institusi, kami mengeluarkan rekomendasi. Regulator lokal, contoh di dalam BPJS, kami di Klaten membuat regulasi bahwa seorang dokter bisa mempunyai peserta BPJS maksimal 3.500, minimal 1.000. Dokter gigi 10.000 maksimal, minimal 3.000. Klinik maksimal 5.000. Kami sosialisasikan, semua dokter kita kumpulkan. Ini alasannya apa? Alasannya kemampuan. Seorang dokter seperti yang diisyaratkan oleh ID, memeriksa itu 15 menit. Kalau dia dalam waktu 6 jam memeriksa, tidak mungkin dia akan mempunyai peserta 9.000, 10.000. Kemudian yang kedua, dinas kesehatan, kepala dinas kesehatan secara moral itu bertanggung jawab atas, dalam tanda kutip, kesejahteraan teman-teman baik ID PDGI di wilayahnya. Dan ini sudah kami terapkan. Memang kemungkinan nanti bulan April baru bisa berjalan. Kami kemarin sudah menekan BPJS bahwa Maret ini by name by address harus sudah masuk. Cilakanya lagi, by name by address dari jam sostek tidak ada. Gila betul. Sehingga kapitasi yang diberikan oleh dokter gigi yang mengelola jam sostek itu buta. Padahal luar biasa besarnya. Ini kami sangat prihatin tentang masalah itu. Kemudian selain regulator, kami juga motivator, memberikan satu motivasi untuk bisa kepada teman-teman semua untuk membangun terutama derajat kesehatan di masyarakat. Yang terpenting bahwa menyikapi PP
38 dan PP 41 ini adalah kualifikasi. Kalau nanti aturan PP 3841 maupun revisi Undang-Undang 32 itu baik, tetapi pelaksananya dalam tanda kutip imbas-imbis, tidak akan jalan, sama saja. Makanya penggarapan dari atas di bawah juga. Memang betul yang dikatakan Pak Slamet, mungkin saya bisa bicara demikian, mungkin minggu depan saya sudah jadi sudah dilantik di hal yang lain, tapi saya tetap berpegang pada Gus Dur. Gus Dur itu bilang tidak ada satupun jabatan di dunia ini yang harus dipertahankan mati-matian. Silahkan, semuanya itu sudah ada garis tangannya. Tuh. Kemudian kami membentuk juga safeguarding untuk menangani BPJS itu. Jadi safeguarding itu kami bentuk karena kami adalah rekomendator. Jadi semua Fasyankes primer yang akan melaksanakan ikut BPJS harus punya rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Kalau tidak bisa. Nah, untuk mengeluarkan rekomendasi ini kami membentuk safeguarding. Itu inisiatif dari Dinas Kesehatan. Safeguarding itu terdiri dari Dinas Kesehatan, BPJS, organisasi profesi. Kita godok di situ, kemudian baru kita keluarkan. Nah, inilah peran-peran Dinas Kesehatan selama ini yang kami lakukan. Memang kadang-kadang juga dalam tanda kutip benturan dengan pengambil keputusan, pengambil kebijakan. Tetapi apa boleh buat, karena yang kita lakukan itu dasar aturannya jelas. Saya ingin ceritakan bahwa salah satu benturan kami pada waktu 5 tahun yang lalu, pada kasus kematian ibu. Kemudian kami melakukan audit medik, audit maternal perinatal. Kemudian akhirnya didapat di Kabupaten Klaten, kami juga membuat aturan lokal bahwa kalau operator itu melakukan kesalahan, maka tidak akan boleh menolong persalinan 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Ini kita sosialisasikan, mereka setuju, sampai dengan pencabutan izin untuk bidan. Nah, pada waktu itu kami melakukan pertama kali adalah karena dia melakukan kesalahan 2 kali bidan, kita tidak boleh menolong persalinan 12 bulan. Dia lapor bupati. Kemudian kami dipanggil oleh bupati, diminta untuk membatalkan sanksi tersebut. Kemudian kami undang semua, karena itu yang memutuskan bukan hanya Dinas Kesehatan. Kami membentuk tim yang terdiri dari Dinas Kesehatan, organisasi profesi, IDI, IBI, kemudian juga POGI, kemudian IDAI. Itu kami hadapkan, akhirnya bisa menerima. Jadi yang terpenting bagi kita adalah di Dinas Kesehatan adalah pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, tetapi tetap didasarkan pada norma-norma ataupun aturan-aturan main yang ada di atasnya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, sekedar pemanasan. Jadi apa yang sudah kami lakukan di Kabupaten Klaten secara empiris kami ceritakan pada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.